pagi, siang, sore, malam, MP. Perkenalkan, nama saya Atar Zaidan dengan nomor AM 26010. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pemasangan kateter atau kateterisasi pada pasien yang mengalami obstruksi di jalur urinnya. Oke, yang pertama tentu saja dalam penerapannya, langkah-langkah yang pertama adalah kita harus informasi terlebih dahulu kepada pasien apa yang ingin kita lakukan, yaitu pemasangan kateter urin supaya nanti si pasien bisa mudah mengeluarkan urinnya. Nah, kemudian setelah kita inform konsen, pada saat sudah inform konsen, lalu kita akan melakukan langkah yang kedua, yaitu tentu saja kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan air bersih, kemudian dengan sabun. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan latex. Di sini ada sarung tangan latex handscoon, alat yang pertama. Kemudian saya juga ingin menjelaskan alat-alat yang lain, di mana yang pertama tentu saja ada pasien, dalam hal ini manekin, yang dari manekin untuk bagian genitalia dari laki-laki. Kemudian ada kit debassing, kemudian ada sarung tangan latex yang sudah saya pakai juga. Kemudian ada ini namanya adalah dak bolong. Kemudian ini ada squid 10 cc. Kemudian ini ada kom yang nanti bakal diisi oleh povidone iodine. Kemudian di sini ada kasa. Ini ada kasa. Kemudian ada kateternya. Tentu saja ada kateternya. Kemudian tadi karena kom diisi dengan povidone iodine, maka kita juga punya povidone iodine. Kemudian kita juga punya leukoplast. Kemudian yang terakhir adalah lubrikan atau pelicin supaya nanti kateternya mudah untuk dimasukkan. Oke, yang pertama kita ambil pinset terlebih dahulu. Oh iya, ada pinset juga untuk alatnya. Jadi pinset ini untuk mengambil kasat. Jadi untuk kasat kita ambil. Setelah itu kita tuangkan povidone iodine ke salah satu kom yang kosong tadi. Kita tuangkan. Dalam hal ini saya tidak tuangkan, tapi dalam nyatanya akan dituangkan. Setelah itu tadi kasat yang tadi kita ambil itu kita celupkan ke dalam povidone iodine. Kemudian kita bersihkan bagian genitalia, dimulai dari meatus, kemudian bagian shaft hingga bagian skrotum, hingga akhirnya steril dan juga bersih. Oke, setelah itu kita buang kasanya ke tempat yang tempat pembuangan medis. Setelah itu kita letakkan pinsetnya. Nanti kita bisa mulai memasukkan kateternya. Tapi untuk sebelumnya kita memasang si dak bolong dulu ke bagian genitalia supaya lebih terfokus kitanya. Oke, setelah itu kateter yang tadi, ini kateternya karena ingin dimasukkan dan biasanya akan terhambat di bagian dalamnya, supaya lebih mudah itu kita perlu diberikan lubrikans. Nah, di sini dalam hal ini lubrikansnya kita buka. Kemudian lubrikansnya bisa langsung kita oleskan pada ujung kateternya. Oke, kemudian kita ratakan supaya nanti bisa lebih mudah untuk masuknya. Setelah itu kita mulai masukkan ke bagian penisnya. Kita angkat sedikit sekitar 45 derajat, lalu kita masukkan si kateternya. Kateter kita dorong terus hingga mencapai ke bladder. Nah, lalu bagaimana cara kita tahu kalau udah sampai bladder? Jadi kalau kita tahu kalau misalnya dia udah sampai bladder atau kandung kemih, itu ketika nanti dari kateter akan mengalir urin dari si pasien ini ke kidney basin. Jadi baiknya kidney basin itu diletakkan di dekat pasien. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat karena ini manekin, jadi kita lihat di sini itu dia udah melewati bagian kandung kemih. Jadi ini bagian kandung kemih, kemudian ada uretranya. Oke. Kemudian bagaimana caranya supaya nanti si kateter ini nggak berpindah tempat? Jadi perlu kita fiksasi dengan menggunakan spuit yang tadi. Nah, spuit tadi kita pasang, kita ambil air biasa, tapi yang bersih. Kita ambil menggunakan spuit. Jadi karena di sini kondisinya hanya untuk di latihan saja, jadi kita ambil air, kemudian kita pasangkan pada kateter yang bagian sebelah sini. Kita pasangkan sampai kencang. Oke. Nah, lalu kita dorong si spuitnya. Nah, setelah kita dorong airnya, maka airnya akan masuk ke bagian sebelah sini. Nah, kalau bisa kita lihat, dia akan membentuk seperti balon. Jadi balon ini nanti akan membuat si kateter ini tidak bisa bergerak. Jadi fix, gitu, fiksasi. Oke, setelah itu kita bisa cabut. Oke, setelah itu kita bisa cabut. Nah, setelah itu kalau misalnya kita ini si kateter udah fix, kita bisa pasang si urine bag yang tadi. Oke, jadi ini adalah urine bag, dimana urine bag ini nanti akan digunakan untuk menampung cairan dari urin pasien, dipasang melalui yang kateter sebelah sini. Oke, setelah sudah masuk, nanti ketika dia kencing atau mengeluarkan urin, nanti dia akan mengalirkan lewat sini hingga sampai ke urine bag. Nah, urine bag ini bisa diletakkan di sebelah pasien atau bisa diletakkan di tempat-tempat tertentu, di mana nanti pada saat peletakan urine bag ini supaya nanti tempatnya juga terfiksasi, itu bisa kita menggunakan leukoplast. Jadi bagian selang atau pipanya bisa diletakkan di sini. Kemudian leukoplast yang tadi bisa kita
pasangkan pada bagian pipa atau selang yang sebelah sini supaya nanti si urin bagnya ini terfiksasi. Oke. Kemudian untuk melepasnya, pertama kita lepas terlebih dahulu untuk urin bagnya. Untuk urin bagnya kita lepas. Kemudian tadi air yang sudah dimasukkan melalui pipa yang sebelah sini kita ambil dulu supaya airnya bisa terserap. Oke, kita serap airnya. Kemudian setelah kita serap airnya, lalu berarti tandanya si kateternya sudah tidak terfiksasi lagi dan kita bisa mulai menarik si kateter ini. Oke. Oke, sudah terlepas dengan sempurna. Setelah itu alat-alatnya bisa kita bersihkan mulai dari kateternya, kemudian juga untuk handscreen kita buang juga, kemudian alat-alat tadi yang sudah kita gunakan kita bersihkan lagi. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai kateterisasi. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih MP.